akidah, jangan sampai ada makanan yang tidak halal masuk ke keluarga kita. Insya Allah. Gak usah takut sama susah, gak usah. Biasa saja. Kita alhamdulillah jadi orang beriman. Udah jadi orang kaya kita kadang kerasa aja. Kita kadang-kadang silo sama orang punya kawat, duitnya triliunan, mobilnya banyak, rumahnya gede, suka silo. Jangankan dibandingkan dengan iman kita, harta segitu gagahnya, dibandingkan dengan sholat qobliyah subuh itu udah kalah. Betul? Kita nggak kerasa aja kita jadi orang hebat. Apa kata Nabi? Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Ulama menafsiri 2 rakaat fajar ini adalah 2 rakaat qobliyah subuh, bukan subuhnya. Bagaimana kalau subuhnya? Qobliyah subuh 2 rakaat nilainya lebih bagus daripada dunia seisi-isinya. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi sebenarnya kita udah kaya. Cuman kadang-kadang kita merasa susah terus. Orang beriman udah dikasih luar biasa oleh Allah Subhanahu. Jangan ngeluh lagi insan. Buat apa harta dikasih banyak, jabatan tinggi, tapi agama tidak dikasih oleh Allah? Alamat kafir. Ini orang celaka besar nanti di hadapan Allah Subhanahu. Orang beriman sabar insan. Kalau pengen ada masalah jangan bicara curhat sama orang. Datang ke Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Datang ke Allah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan insya. Sekalipun kita curhat ke orang, biasanya sering juga kita curhat, kecewa ujung-ujungnya. Kita puyeng Pak, punya duit 10 juta, udah setahun kagak bisa bayar. Curhat ke teman, udah bang, punya duit utang 10 juta, setahun gak bisa bayar. Ternyata teman curhat kita punya utang 25 juta. Kita tahu sama orang, kita tahu sama orang, bener gak? Saya curhat sama Sedli, sama Ustaz Sedli suka curhat. Kalau Sedli sekarang bilang saya sampai curhat, begitu. Bapak Ibu rahmatullah subhanallah. Emang kadang-kadang segini Pak, orang sekarang sama orang kagak curhat karena pada pegang HP. Orang sekarang berlima dah, ada yang ngobrol. Dia pada khususnya sendiri, bener gak? Enggak curhat sama orang, cuman ini tangannya kagak bisa diem. Asal ada masalah kecil aja, ditulis sama dia kagak bisa diem di status WA. Betul gak Bu? Bener gak? Laki bini malam-malam berantem sendiri. Masalah kecil doang, bininya puyeng, bininya pagi-pagi udah tulis status. Hidup udah kagak ada artinya. Iya. Jadi amat sih loh. Pakai segala hidup kagak ada artinya. Akhirnya teman-teman yang nyimpen nomor dia pada baca, betul gak? Betul gak? Tahu gak? Bukan hanya temannya baca, sampai malaikat Israel baca juga. Langsung dibalas sama Israel. Sherlock. Gue sekarang apa ntar sore? Hati-hati. Infonya kalau sekarang malaikat Israel udah pakai Android katanya. Entar itu kata siapa? Saya suka ngeliat di YouTube. Kata siapa? Mama Kubron. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu. Pokoknya kalau kita ada masalah, jangan curhat sama makhluk, datang ke Allah. Tapi cara Allah mengurai belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Allah akan mengurai sesuai dengan kebutuhan kita. Kita makan kadang-kadang mintanya duit mulu, kita mah bener gak? Allah kagak kasih duit. Sebab ini bocah kalau dikasih duit pasti tak semudah bocah. Kagak punya duit juga bininya nambah baik. Kalau orang minta duit sama Allah kagak dikasih, jangan curiga. Karena belum tentu ada orang dikasih harta banyak dia kuat bawahnya. Saat susah dia ibadahnya bagus, Senin Kamis jalan, tahajud banget, duha jalan, sudah seneng, udah mulai kagak sembahyang dia. Ada nggak begitu orang? Udah mulai kagak ngaji dia. Ada nggak begitu orang? Jangan curiga sama Allah. Kadang-kadang dalam kesulitan Allah hendak gampang mengarahkan dia ke tempat terbaik. Kata Ibnu Athaillah, majlis dunia yang terbaik ini majlis taklim. Sebab ibadah kagak ada ilmunya, gagal ibadahnya. Itu majlis terbaik itu majlis taklim. Ada majlis bisnis, ada majlis politik, tapi yang terbaik adalah majlis taklim. Isinya siapa itu majlis taklim kira-kira? Golongan orang kaya atau golongan orang kagak kaya? Yang datang ke situ yang rutin kira-kira yang bawa mobil apa naik motor angsuran? Jangan curiga. Kadang-kadang dengan kesederhanaan
Allah hendak mudah mengantarkan orang itu untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu. Banyak orang nggak kuat dengan kaya, beneran. Suami istri sibuk dari mulai Senin sampai Sabtu. Begitu malam minggu dia kagak bikin ngaji. Mikirnya apa? Main, betul? Mobil ada, duit ada. Ngajak keluarganya dari sore udah berangkat dia. Kemana Ustaz? Ke puncak. Benar? Ngapain di puncak? Nyewa puncak. Orang-orang nyewa villa di nyewa puncak. Gratis mulu. Orang kaya, bener kan? Ngaji beneran tinggi. Yang duitnya cekak, malam minggu pengen main juga bawaannya. Kemana Ustaz? Pemda Pakansari. Betul? Ngeburu banyak, cepet, cukup sekeluarga 5 orang. Lagi ngutin ciput biar berbulan. Itu baik gua dapat Allah Subhanahu. Allah nggak kirim dia duit, dia minta duit, ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah udah tua banget, masih susah banget ngapain enaknya. Allah nggak kirim, tapi Allah kirim sehat. Sebenarnya Allah udah dijabah, betul nggak? Kan kadang-kadang ada orang dikasih duit, tapi dikasih penyakit, betul kan? Udah nggak ada manfaatnya tuh duit. Kadang-kadang ada orang sehat banget, kagak punya duit pisan. Bener nggak? Ada juga biar yang kagak enak ini udah penyakitan, kagak punya duit pisan. Udah bangsa tuh, bangsa tuh orang. Udah penyakitan, kagak punya duit pisan. Laler kagak mau sono. Kesian kan? Mohon maaf ya begini kecilin. Kadang-kadang ada orang duitnya banyak, jangankan dikasih penyakit banyak, kena gula aja udah kagak enak tuh. Diabetes udah kagak enak, padahal duitnya banyak, jabatannya tinggi, harganya lebih. Kena gula doang udah kagak enak, ya kan? Duitnya banyak, kena gula, makanannya timpul sama talas. Betul nggak? Makan nasi kagak boleh, akhirnya maksa makan nasi, dikasih sama bininya, takut keburu mati kan? Kasih sama bininya, begitu nambah apa kata bininya? Jangan nambah, bang, mati ntar. Ayo, nggak enak. Kadang-kadang ada orang yang Allah cuma makan pengen sayur asam doang, kangen, masih dilarang-larang begini. Padahal duitnya banyak. Dikasih takut mati kan, penasaran, dikasih tuh sayur asam sama bininya. Cuma berapa duit sayur asam? Cuma dia masih dilarang, bang. Jengkol apa? Linjuknya jadi makan, jagungnya jadi makan, kacangnya jadi makan. Yang boleh apanya? Airnya doang. Duit banyak nguyuh buat apa aja banyak. Mendingan kayak kita, kadang-kadang kita lagi sehat banget, kenapa gue boleh kalau buat belinya? Bener nggak? Tapi sehat, alhamdulillah. Jam segini yang banyak masih ada, jam segini kita sehat nih. Banyak yang sakit nggak? Banyak yang sakit nggak? Di mana? Di rumah sakit mah yang BPJS lancar. Yang BPJS macet mah masih kerongin 3 minggu, masih kerongin kayak sabar ya kalau ada di pisang. Sampai tipis Pak Iga. Asal kadang pasangin. Bukan sama Allah Subhanahu. Ayo, kalau kita ada masalah orang beriman, emang udah jelas ini mah dunia buat orang beriman banyak ujian. Kalau orang kafir kalau pengen nanggur di sini ada lagi. Kalau orang kafir kalau kata di dunia kayak enak, kalau dia gimana lagi enak coba firman Allah. Tapi enaknya di dunia nggak lama sebentaran. Putus ketika umur kita sampai, betul? Selama apa sih? Kita juga gak ada yang kita tunggu di depan kita kecuali mati. Bener? Bener gak? Nunggu jadi orang kaya? Belum tentu. Nunggu jadi pejabat? Belum tentu. Tapi kalau mati, apalagi orang sekarang Pak, hati-hati Pak, semuanya. Orang sekarang mati sering banget kagak pakai sakit lagi. Pagi-pagi masih mancing di depan saya tuh kita bareng-bareng. Yuk kalau tahu malam mati, mungkin nggak? Mungkin nggak? Pagi-pagi mancing, malam mati. Pagi-pagi mati, malam mancing. Lah, tadi udah mati. Habis pada kebumin kuburan. Baik banget Allah Subhanahu. Kadang-kadang ada orang hidup tapi hebat manfaatnya. Dia hidup tapi hebat. Dia hidup dia tahu. Benar tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu. Ada orang yang nggak paham. Hidup mah hidup aja jalanin, nggak ibadah itu kagak paham hidup berarti dia. Kadang-kadang ada hebat lagi nih. Dia udah mati tapi masih hidup Pak. Ada lagi gitu. Kalau bahasanya Imam Ghazali al-hayatul mauti, dia masih hidup saat sudah meninggal. Waktu dia hidup waktu di musola, waktu dia hidup di jalan umum, waktu dia hidup dia nulis rapi ilmu. Begitu dia meninggal
musolanya dipakai, jarum pakai berapa-berapa, tulisan-tulisannya masih dipakai, masih dipelajari ulang. Orang itu kitab-kitab loh, itu yang mualim itu udah meninggal ratusan tahun loh Bapak Ibu rahmatullah, masih dipelajari pesantren, itu ngalir terus tuh, apa pahalanya? Itu disebut walaupun sudah meninggal, tapi masih hidup. Parahnya ada orang yang al-mautu fil hayat, dia mati padahal dia masih hidup. Jadi mati itu udah padahal dia mati padahal dia masih hidup. Jadi hidupnya itu kagak ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang nyusahin orang, arisan kocokan semuanya ngambil, ya kan? Pengen nariknya pertama terus semuanya. Begitu habis narik udah kagak datang lagi bocah. Ada yang begitu? Bapak-bapak rokok mendoyan banget, tapi kemana-mana kagak bawa rokok, korek doang. Kayak ngobrol sama siapa juga bisa berteman. Sampai Pak Ustaz bisa juga menjaga tidak mau. Begini kagak, kata dia begini, enak juga rokok Ustaz mah. Waduh, ya iyalah, rokok musola. Rahmat Allah. Subhanallah. Ayo, ya ini hidup ini kita nggak lama. Suruh nyari bekal, kalau ada ujian sabar, suaminya sabar, istrinya sabar, anaknya sabar. Insya nggak bisa sabar sendiri-sendiri, nggak bisa. Suaminya udah sabar, istrinya kagak bisa. Mohon maaf Bu, suami sabar, istri sabar, anak harus sabar, baru bisa. Ibu kagak sabar, suami udah sabar, kagak dapat. Suaminya ngojek, suaminya berangkat ngojek, pulang jam 5 sore, setoran 50.000, marah-marah dia kagak sabar. Cukup di mana bang, gocap, tolol banget lagi. Aduh, kalau kata orang laki ditolol sama bini nih, mohon maaf Bu, saya kasih tahu ya, orang laki ibu, jangankan emang udah tolol, sekalipun laki itu cerdas, kalau yang nolol bininya langsung tolol beneran tuh. Orang laki kalau ditolol dan bininya langsung tolol beneran, apalagi emang dia tolol. Ya, besok berangkat lagi orang laki ngojek, pulang jam 5, setoran 2 kali lipat 100.000, masih marah-marah. 100.000 sampai di mana bang? Anak banyak begini. Kesel nih orang laki sabarnya hilang. Besok dia berangkat lagi, pulang sore, setoran 7 juta. Nih 7 juta. Belanja ini cecek sana, bawa anak semua. Masya Allah, cium tangan dia mantep, makasih bang. Masya Allah, 7 juta cium tangan, bocah goblok. Mandi bininya gak enak, seperti kita mandi kita CCM, mumpung ada duitnya. Makasih ya bang, pamit ya bang. Cuman mau nanya bang, ini duit lagi banyak amat dari mana? Motor gue jual. Gue sewet tuh kayaknya mulu. Habis kalau itu, dulu kali daripada gue mau jadi mulu. Orang Betawi gue kagak boleh salah diri kayak itu. Udah rata-rata orang Betawi udah sini. Orang Betawi mah berlomba apa juga menang hati. Orang Betawi dagang, ya kan? Dagang berlomba sama orang Jawa, sama orang Padang, kalah dua-duanya. Kalau orang Jawa, orang Padang, ya kan? Bang Sule, dia mah kalau dijual dikit-dikit tuh, dia mah jual. Tapi orang Betawi kalau udah laku, masya Allah, barangnya dijual, tanahnya dijual saja. Dijual semuanya, sampai pada kontrak udah ditayang. Orang laki kalau udah sewot pergi itu, gua jual semua sekalian. Biarin dari kontrak di mana-mana. Aduh, ya rahmat Allah subhanallah. Sabar ya, insya sabar. Yang terakhir nih, belajar lagi pada ayam tanggung. Ayam itu karena pagi-pagi bangun, ya kan? Akhirnya lihat ayam bawa keluarganya. Kadang-kadang jam 6:30 aja udah pada kenyang keluarganya. Betul nggak? Karena sergap. Tuh, ayam tuh hebat tuh. Jam 7 udah pada kenyang semua. Anaknya sama mamanya kenyang semua. Jam 8 udah 4 kali kawin tuh ayam. Tuh, ayam. Makanya pada berkah, lihat kucing, kagak susah banget kalau kawin. Lakinya udah mau. Bininya kagak mau. Akhirnya sore kagak kawin. Nah kalau ada orang laki pengen kawin kagak dapat, udah PA orang laki. Ya Pak ya, kalau kata kita pengen kawin kagak dapat lah PA. Bukan begitu Pak Sandali. Orang laki itu lemahnya di situ. Bener
tendangin gini. Apa yang saya pakai sama dia? Kadang-kadang pakai rumah orang berumuin. Nah ibu-ibu kalau malam Jumat tuh lihat orang lagi nendangin botol aqua, ibu tanya, apa bang? Kalau berhasil. Iya, ini bukan jorok, ini udah pada gede, bener nggak? Bener pak? Ini orang laki rahasianya di situ. Dan orang laki kalau ada butuh sama bininya, biasanya dia ngasih tanda ke Sulaiman. Biasanya laki itu ngasih tandanya apa bu? Kodenya apa biasanya? Dehem. Ibu kalau lagi dehem, jangan dibiarin. Belum tentu lagi penyek, misalkan lagi bangeng. Lagi udah terbang ke sore ya, mati nih lagi ibu. Orang lagi kalau lagi hajat rata-rata, nih saya kasih bocoran. Belum tentu dehem. Apa sih kodenya? Biasanya dari sore ketekeran. Kalau ibu lihat laki ibu dari sore ketekeran, nah dia bikinin tarangan deh ya. Biasanya dia menelur malam itu dia. Ini kan lagi bahas ayam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Udah kita jalanin aja itu, banyak syukur kepada Allah. Kalau kita kurang bagus rezekinya, reksa sholat kita. Karena orang kalau sholatnya bagus, dari mulai mandi jinabahnya, wudunya, gerakan kemana hatinya mantap, insya Allah nggak susah itu. Kenapa? Rasul ngasih jaminan. Saya jaga bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad, memuat sebuah hadis, man hafadha ala sholat, akramallahu bihamsihi sholih. Siapa orang yang mampu jaga sholatnya, semuanya dirapikan. Allah akan muliakan dia dengan 5 perkara. Yang pertama, paling utama, yurfa'u anhu bikul aisyid. Allah angkat darinya kesulitan hidupnya. Ini orang kalau bagi sholatnya bagus, insya Allah dikasih mudah oleh Allah Subhanahu. Berkah maulid, mudah-mudahan diberi pada berkah. Amin ya rabbal. Penting, duit urus penting. Insya urus penting apa? Dan kelihatan orang yang punya duit mana kagak, kelihatan Ustaz. Saya mau tahu di mana yang punya duit mana kagak. Ustaz dari mana tahunya? Dari cara duduk biasanya saya. Saya kalau lihat orang, kalau lihat duduknya keker, truk. Nah biasanya orang duitnya banyak orang. Tapi kalau kakak punya duit lemes, udah nyender, tetap keseleo. Udah ditunjang sama temennya, tetap keseleo ya. Biasanya dia kebanyakan makan oyong tuh orang. Udah kagak ada gizinya pisan. Dari mana lagi Ustaz? Ustaz jangan lihatnya orang punya duit apa kagak, dari cara merokok. Orang kalau duitnya banyak, rokoknya tenang. Bisa dikeluarin pelan-pelan, dibunuh-bunuhin mainnya. Biasanya orang duitnya banyak. Tapi kalau kagak punya duit, masya Allah itu merokok parah banget. Cepet banget habis. Kadang-kadang salah nyundut. Ya begitu. Ya Allah, mohon maaf, jangan lagi orang awam, mohon maaf nih, saya baru ngecilin. Ustaz juga kalau gak punya duit sama keder. Serius ini mah beneran. Ustaz nih, kalau lagi nggak punya titisan, urusan banyak, jangan kasih imam. Keder. Beneran, ini saya kasih bocoran. Baca surat wal asri, pindah ke tinggi kagak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Malaika kita bangun bikin alaihissalatu bihamdil hadirin. Kata jamaahnya, Ustaz itu 2 surat. Ustaznya pintar lagi, biar palanya banyak. Emang karena akal. Loh keder, ini Ustaz sama jamaahnya pada kalau punya duit, lebaran kurang 3 hari. Ya kan, belum ada yang zakat, belum ada yang salin anaknya. Akhirnya Ustaz sama jamaah keder semuanya. Ada yang konsentrasi. Itu Ustaz keder, saya pernah kejadian ini Ustaz Sakli. Itu Ustaz di tengah-tengah lagi sembahyang tarawih nanya, ini kita udah dapat berapa rakaat? Kan bego semua berarti ya. Dapat berapa ya? Allah tahu. Lah Ustaz lah banyak puyeng. Ada yang tahu semecit, ada yang tahu apa? Berarti puyeng semua itu. Ini kejadian beneran. Pernah ngalamin saya itu begitu. Masya Allah. Akhirnya itu Ustaz
terpaksa jadi imam, semuanya kagak konsentrasi. Baca surat apa aja enter. Baca surat Al-Maun mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaahnya nang PA. Itu udah kayak semua kayak konsen. Karena dengar jamaah amin dia dibaca surat lagi. Dia baca surat Al-Kafirun bikin parah. Kata ketemu ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'buduna la na'budu wala na'budu ma ta'buduna wala na'budu ma ta'buduna. Ini ujungnya mana ya? Jamaahnya sewot. Lakon. Yang sambil menang juga. Lakon dinulun. Jamaahnya kayak sama. Amin. Ustaz dengar jamaahnya amin, dia baca surat lagi dia. Udah terawih. Sampai baca surat Al-Asr saja masih keder juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Terus gimana ya? Aja kesal. Illa alladziina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan jawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayo semuanya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Sembahyang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Terpada sehat ya. Maafin lahir batin, semuanya diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum wafat kita semuanya sekeluarga diizinkan oleh Allah untuk bisa ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkan kurangnya dan Allah yang main.